Halo semuanya, kembali lagi dengan Rudy di sini. Ya, hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram. Di video ini saya akan membahas versi terbaru SmartArt dari yang versi ke-92. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, di version V92 pada tanggal Juli 8, ini sorry ya, agak telat untuk membahasnya, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu ya tentang update-nya. Soalnya kemarin di video terakhir saya ada yang nanya dia nggak punya render pass-nya atau delay frame-nya gitu. Jadi saya saranin untuk update ke versi 92. Oke, yang baru itu adalah render pass patch. Lalu yang ketiga ini option picker. Jadi dia lebih lebih banyak option pickernya. Nah, sini dia bisa sampai 32 option picker. Lalu optimize 3D object menggunakan toolkit add-on dari Blender. Lalu block dari library. Yang ketiga gallery picker. Ini lebih useful lagi, jadi pemakaiannya bisa di seluruh device. Lalu custom instruction. Lalu Blender informal texture dan facemap template. Oke, apa saja yang akan saya bahas di video ini? Karena kalau dari tulisan saja mungkin kalian ada yang malas baca gitu ya, jadi kalian bisa lihat tutorial saja di video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas yang namanya custom instruction. Di sini kita bisa mengcustom instruction tanpa harus dari project edit property ini ya, dari capability ini. Jadi kita sudah bisa custom instruction dari sini, dari device, dan kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Dan kalian kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa see all instruction di sini. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya render pass. Ini bisa kalian pencet render passnya. Jadi nanti dia full ke screen output ya. Atau kalian bisa klik ini langsung jadi satu paket dari screen render pass ini. Oke, yang saya mau lakukan di sini saya akan membuat apa saja yang bisa dilakukan dari scan render pass ini. Pertama saya akan membuat yang namanya RGB sender render pass. Kita memakai yang namanya adjust color. Kita ke invert on library, kita ke path assets, lalu kita cari yang namanya adjust color. Ya, gunanya kita bisa lihat di sini. Kita taruh tekstur ke tekstur, lalu kita cari namanya loop animation, lalu kalian taruh loop animation ini ke hue dan outputnya ke screen output. Sip, ini jadilah RGB-nya. Kenapa saya bahas ini? Soalnya kalau yang kemarin itu kita bisa membuat RGB tapi memakai directional light gitu, jadi ini manual. Lalu kita disuruh update menggunakan screen render pass dengan menggunakan adjust color shader agar lebih instan gitu ya. Kalau kemarin manual harus mainin dua directional lagi nih, tapi kalau sekarang kita sudah cukup bisa memainkannya menggunakan screen render pass dan adjust color. Jadi kita bisa membuat efek dugem ya di sini ya. Lalu selanjutnya saya akan membuat yang namanya delay frame. Kita hapus dulu. Jadi kita tidak pakai skin, kita pakai yang namanya render pass. Jadi kita cari namanya shader render pass, lalu kita cari yang namanya delay frame. Sip, kita sambungin kamera teksturnya ke freeze frame, lalu kita cari namanya mix. Kita taruh RGB nya ini ke atas ini ya, output paling atas. Lalu kita cari namanya receiver, kita ganti ininya menjadi delay frame, kita taruh di tengah sini, output tengah. Lalu kita tarik output mix ini ke input shader, lalu kita cari lagi namanya receiver, lalu kita ubah ke delay frame, lalu kita taruh di sini. Sip, ini alphanya mix ini kita taruh di 0,9. Sip, kalian sudah bisa melihat delay frame ya. Ini seperti jurus kungfu ya, jurus dari ya kayak jurus kungfu gitu tuh, jurus gerak cepat. Ya, bisa kalian lihat seperti itu. Lalu yang ketiga adalah option picker. Kita klik add,
lalu pilih option picker. Tidak ada yang berubah kan? Yang berubah adalah extend ya. Kita bisa menambahkan option picker ini menjadi 32 picker. Kita bisa tarik hingga 32. Sip. Jadi kita punya option picker ini banyak sekali ya. Kemarin kan banyak yang nanya option pickernya bisa di-extend lebih dari 10 kali nggak? Kalau yang kemarin sih nggak bisa, harus pakai script. Cuman sekarang sama Spara Studio di version V92 ini sudah bisa ya. Kalian bisa extend lah sampai 32. Kalau kalian nggak mau pakai ini, drop ini, kalian bisa klik kanan saja di sini nih. Lalu kalian pilih number of input. Kalian pengen berapa yang kalian inginkan. Contoh saya pengen 10 di extend, dia akan panjang menjadi 10 picker. Ya, seperti itu ya. Untuk pembahasan penggunaan picker ini kalian bisa cek saja di video saya sebelumnya tentang cara menggunakan option picker. Lalu yang ketiga adalah resolution. Kita bisa mengatur resolution kita mau seberapa kualitasnya yang terbaik gitu. Kita bisa mengaturnya dari Full HD ke SD atau HD+. Oke, caranya kita menggunakan shader render pass dan skin render pass. Jadi yang di left frame ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita cari yang namanya skin render pass. Lalu kita ambil shader render pass ini. Ini kita copot dulu. Kita taruh di sini. Ini kita hapus dulu ya biar tidak bingung. Oke. Kita pakai dua input ini saja. Skin render pass dan shader render pass. Ini kita sambungin ke tekstur. Lalu shader render pass ini kita sambungin ke screen output. Kita ambil kamera teksturnya, kita taruh di background. Lalu kita bisa mengatur size dari resolution yang kita mau. Contoh saya taruh di 0,01 dan 0,01. Ini hasil dari kualitas yang sudah saya ubah ke, ini bisa dibilang 180p atau bukan lah, nggak tahu. Pokoknya ini untuk mengatur resolution. 0,2 akan seperti ini. Lebih ke block resolution, lalu 0,3 akan seperti ini, dan 1 dia akan kembali ke normal ya, resolutionnya Full HD. Jadi kita bisa mengatur resolution di sini ya sesuai yang kalian inginkan gitu. Jadi block resolution. Apa sih update ini pentingnya gitu? Ini sangat bagus sekali ya sebenarnya, bisa digabungkan untuk kira-kira patch. Seperti yang kita tahu, kira-kira patch itu tidak ada efek blur atau efek resolution ya, jadi dia tajam-tajam gitu. Nah, ini bisa kalian kombinasikan dengan kira-kira patch gitu. Jadi si glowing atau bling-blingnya itu bisa kayak lebih realistis gitu ya. Kalau kemarin kan kagak ada shader render pass, itu jadi kayak gimana gitu, tajam-tajam gitu. Jadi semenjak ada ini, kita bisa membuat kira-kira patch itu menjadi lebih realistis gitu. Jadi kan kalian bisa lihat kan, kalau misalnya efek cahaya atau efek bintang gitu kan pasti bakal ngeblur ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk mengatur resolution ya. Ini kalian tinggal sambungin saja ke dari animation sequence-nya kira-kira patch gitu. Untuk cara membuat, kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang kira-kira patch. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya freeze frame menggunakan delay frame. Oke, kita tarik kamera tekstur ini. Kita cari yang namanya screen render pass. Lalu kita cari yang namanya mix. Sambungin. Lalu kita cari yang namanya shader render pass. Kita sambungin ke sender. Lalu kita ambil yang namanya screen output ke device, kita ambil render pass ini, kita sambungin ke sini. Lalu kita cari yang namanya delay frame. Lalu kita cari yang namanya receiver. Receiver ini kita gunakan sebagai delay frame. Ini kita taruh di atas di sini. Ini juga mixnya di tengah dari screen render pass. Seperti ini ya pengaturannya. Lalu kita cari namanya screen tab. Kita sambungin ke alpha.
Coba kita simulation touch. Dia akan freeze. Freeze lagi. Freeze lagi. Freeze lagi. Kalian bisa lihat di sini. Kita freeze. Ini gaya after, ini before. Coba kita chat. Ikutin sini. Sesuai. Ya, kita tinggal klik saja. Ini fiturnya seperti potret ya. Cuman ini video tapi kita bisa pause gitu. Sistemnya kayak nge-pause video. Sip, seperti ini. Lalu apa lagi ya? Oh ya, di AR Library ini kita bisa menggunakan blok. Sip. Di sini kita bisa menggunakan instant makeup dan instant eye color. Coba kita pakai instant makeup. Ini kita taruh di delay frame. Remove render pass. Oke. Jadi ini tidak bisa kompatibel dengan render pass ya. Jadi kita hapus dulu render pass ya. Kita makeup. Kita taruh blok makeup ini ke atas. Dan kalian sudah bisa menggunakan instant makeup seperti ini. Kalian bisa ngaturnya di sini yang kalian inginkan. Ini saya kurang tahu ya apa eyeliner itu apa ini karena saya bukan cewek ya. Yang saya tahu paling lips ini doang nih. Saya tahu ini lips. Lips color bisa kita ubah. Waduh, mantap ya. Jadi kita tidak perlu ngedit lagi nih di Photoshop nih. Kita sudah punya instant makeup. Nah, jadi lebih mudah sekali ya. Ya, paling kalian bisa menambahkan partikel atau plan gitu ya, agar lebih menarik lagi. Cuman kalau yang butuh makeup atau instant makeup, ya bisa gunakan blok ini. Sini kita bisa lihat ada apa aja ya. Ada ripple, header folder, ALS, e-color, axis, dan line makeup. Bisa kalian gunakan. Kalian tinggal baca saja di sini gunanya, cara menggunakannya bagaimana gitu ya. Oke. Saya rasa update-nya ini saja ya di versi V92 ini. Jadi saya sudahi saja video ini. Semoga dengan video ini kalian jadi lebih mengerti. Buat yang malas baca bisa nonton video saya ini saja ya. Kegunaan dari fitur-fitur yang sudah saya bahas tadi. Jika kurang lengkap, saya mohon maaf penjelasannya. Yang penting kalian mengerti cara menggunakannya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Dan jangan lupa klik subscribe dan lonceng untuk berlangganan di channel Rudy Anwar ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you on the next video. Goodbye. Ciao. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. See you on the next video. Goodbye. Ciao.